وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Baik, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Untuk di kitab yang Anda pegang di halaman 48, namun di beberapa kitab yang tercetak 2 jilid ya halamannya beda. Kita di poin ke-8 dari muqaddimah kitab beliau yang berjudul Dhammul Ghaflati an Dzikrillah, tercelaknya kelalaian terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tercelaknya lalai dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Qala hafizallahu taala, inna Allah tabaraka wa taala lamma amara bi dzikrihi fil Qur'anil Karim wa hatha alayhi wa raghaba fihi fi ayatin katsiratin minhu حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها، وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن، أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة، وذلك في قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Antum dapat linknya nggak? Antum nggak masuk grup ya? Nggak. Grup taksil nggak masuk. Ada kasih linknya antum ya? Mau dikasih link apa enggak? Ya udah. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Nih, ada kuota kan? Udah ketemu. Anak kasih tetap biarin. Khair. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma amara bi dzikrihi fil Qur'an. Allah Ta'ala ketika memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan menganjurkannya dan mentarghib, memotivasi kaum muslimin untuk melakukan zikir dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Hadzara aidan, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan juga minal wuqu'i fi dhiddihi wa huwa al-ghaflah, memperingatkan dari terjerumusnya seseorang dalam lawan dari zikir, yaitu ghaflah. Jadi ada yang namanya zikr, ada yang namanya ghaflah. Ya, zikr mengingat, ghaflah lalai atau lupa, melupakan. إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها.
tidak sempurna zikir kepada Allah Ta'ala secara hakiki, nggak sempurna zikir hakiki ini kecuali harus dengan apa? Dengan takhallus, melepaskan diri dari kelalaian dan menjauhi kelalaian. Dan itu betul. Karena seseorang tidak bisa zikir secara hakiki dengan benar kecuali dia harus lepas diri dari kelalaian. Ya. Misalnya seseorang pengen mendengar istima' Al-Quran, menyimak Al-Quran betul-betul, tapi dia sambil WhatsAppan. Kira-kira gimana? Apakah dia mendapatkan inti atau hakikat zikir itu? Enggak. Dia memang mendengar dengan telinganya, namun kalbunya itu lebih ke chatting misalnya. Nah ini enggak bisa. Enggak bisa seseorang dikatakan zikir secara hakiki dengan menjamak antara zikir dan lawannya zikir itu ghaflah. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Nah, majelis ilmu termasuk zikir misalnya. Tapi kemudian antum di majelis ilmu bukan melihat di kitabnya, malah justru WhatsAppan atau justru melihat berita terbaru di detik.com misalnya. Ini gimana? Enggak bisa menjamak antara dua itu. Ya, imma antum berzikir sampai ke intinya dan hakikatnya, imma antum ghafil, lalai walaupun surahnya, gambarannya, konteksnya dalam berzikir. Wa qad jama'a Allahu baina hadainil amrayni fi ayatin wahidatin minal Qur'an. Allah Ta'ala menggabungkan antara dua perkara ini dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu dua perkara ini maksudnya perintah untuk zikir sekaligus larangan lalai. Itu dalam satu ayat. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala min akhir suratil A'raf. Di akhir surat Al-A'raf. Qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ingatlah Rabbmu, berzikirlah engkau kepada Rabbmu dalam dirimu sendiri, tadarru', yaitu dengan ada ketundukan hati. Ya, zikir dengan adanya ketundukan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa khifah, dan juga dengan lirih, sembunyi-sembunyi, perlahan. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa berkata keras, yaitu ini jahar di sini bukan berarti enggak boleh ada suara, bukan. Tapi jahar di sini maknanya yaitu jangan semacam teriak, berlaku berlebihan, suaranya dikeraskan begitu saja. Jangan. Bil ghuduwi wal asal, pagi petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan engkau dan jangan engkau menjadi orang termasuk atau menjadi termasuk orang yang lalai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana di sini syahidnya ikhwan? Syahidnya adalah wadhkur rabbaka dan wala takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka dan wala takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka perintah untuk zikir, wala takum minal ghafilin larangan lalai. Qala hafizallah wal muradu biqaulihi fil ayah wala takum minal ghafilin ay minal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa innahum hurimu khairid dunya wal akhirah wa a'radu amman kullu as-sa'adati wal fawzi fi dhikrihi wa ubudiyatihi wa aqbalu ala man kullu ash-shaqawati wal khaybati fil ishtighal bih. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه وتحذير من الغفلة عنه وتحذير من سبيل الغافلين. Berkata beliau hafizallah wal muradu biqauli, yakni maksud dengan perkataan Allah wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang lalai, yaitu maknanya minal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu termasuk orang yang melupakan Allah sehingga Allah Ta'ala menjadikan mereka melupakan kebaikan diri mereka sendiri. Ya, ini kan ada ayat
Rasulullah fa ansahum anfusahum ya. Apa surat Al-Hasyr kan? Jadi orang yang melupakan Allah itu sama dengan sedang melupakan kebaikan dirinya sendiri. Artinya begini, kalau kita lalai lupa akan Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan kita itu lupa akan maslahat dunia dan akhirat kita gitu. Ya. Seperti orang kalau berdagang dan dia riba misalnya, sengaja, dia tahu itu riba dan dia sengaja untuk riba. Ini kan berarti kan dia melupakan hukum Allah atau melupakan azab Allah. Maka Allah jadikan dirinya ini melupakan kemaslahatan dirinya, sehingga nggak peduli nanti mau masuk neraka kayak mau apa, ini nggak peduli. Itu gara-gara apa? Gara-gara melupakan hukum Allah, lalai akan hukum Allah. Dia tahu tapi dia nggak mau tahu. Fa innahum hurimu khairai dunya wal akhirah. Maka mereka diharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat gara-gara lalai. Wa a'radu 'amman kullas sa'adati wal fawzi fi dzikrihi wa 'ubudiyatihi. Mereka berpaling dari hal yang segala faham gak di kalimat ini ikhwan? Maksudnya wa'radu 'amman kullus sa'adati wal fawzi fi dzikrihi wa 'ubudiyatihi. Faham gak kalimat ini ikhwan? Wa'radu, susun kalimatnya ini, paham? Wa'radu 'amman kullus sa'adati wal fawzi fi dzikrihi wa 'ubudiyatihi. Intinya adalah wa'radu 'anillah gitu. Paham? Paham Malik? Antum dengerin aja ya. Ayo dengerin aja. Paham enggak paham pun dengerin aja. Antum akan melihat nanti ada yang dengerin tapi sambil nunduk-nunduk nanti ada nanti. Bukan antum, ada blok lawan antum, blok seberang antum. Lihat nanti. Ya, wa'radu 'amman kullu sa'adati wal fawzi fi dzikri wa 'ubudiyatihi wa a'radu 'anillah. Iya. Yaitu alladzi kullu sa'adati wal fawzi fi dzikrihi wa 'ubudiyatihi itu adalah Allah Ta'ala. Siapa yang segala kebahagiaan dan kemenangan itu ada pada zikir kepadanya dan beribadah hanya kepadanya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sa'adah, segala fauz itu ada di zikir kepada Allah Ta'ala dan menghambakan diri pada Allah. Jadi wa'aradu 'anillah maksudnya. Mereka itu a'radu 'anillah, yang mana Allah itu adalah zat yang segala kebahagiaan dan kemenangan ada pada mengingatnya dan menyembahnya. Wa aqbalu 'ala man kullu syaqawati wal khaybati fil ishtighal bih. Nah, dan justru setelah menghindar dan berpaling dari Allah Ta'ala, mereka malah aqbalu ala, yaitu mereka malah melakukan atau berdekatan pada segala yang syaqawah dan khaybah. Syaqawah kesengsaraan, khaybah kerugian, kehancuran. Segala kesengsaraan, kesulitan, kehancuran itu ada pada istighal bih, ada pada menyibukkan diri dengannya. Yaitu wa aqbalu 'ala man kullu syaqawati wal khaybati fil istighali bihi. Ya, malah justru melakukan hal yang atau menerima pihak yang segala kerugian dan kesengsaraan ada pada menyibukkan diri padanya, yaitu al-ghaflah atau syaitan. Wa aqbalu 'ala syaitan. Iya. Syaitan itu enggak ada yang mengajak kepada zikir secara hakikat. Ada syaitan yang mengajak orang untuk zikir, tetapi tidak mungkin secara hakikatnya, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Ya. Kalaupun ada mengajak kepada zikir, tapi mengajak kepada zikir yang bid'ah. Jadi nggak sampai kepada zikir hakikinya gitu loh. Ya, kemudian
juga dihiasi. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan pun menghiasi apa yang mereka amalkan seolah-olah itu adalah hak, kebenaran. Padahal enggak, padahal bid'ah atau bahkan syirik kadang-kadang. Orang-orang yang sekarang mengucapkan salawat nariyah ya. Apalagi salawat apalagi ada salawat yang baru tuh. Baru terbit yang katanya emang ditahan-tahan sampai akhir zaman. Salawat apa ya namanya kemarin ya? Anda lupa, itu sampai sekian ratus ribu kali lipat lebih baik daripada salawat pada umumnya. Anda lupa namanya apa itu. Enggak perlu tahu juga sih. Tapi itu ada terbitan baru, ya. Mungkin cetakan baru dari salawat versi mereka. Ada yang seperti itu. Dan ada yang mengikuti, Masya Allah. Lah itulah syaitan. Ya, itulah syaitan yang berusaha untuk mengalihkan dari kebenaran. Wa fil ayati amrun bidzikri wal muwadhabati alaih. Dalam ayat ini ada perintah untuk berzikir dan terus-menerus melakukannya. Muwadhabah, mudawamah, ya. Wa tahdzirun minal ghaflati an. Ya, apa dalilnya perintah zikir untuk dan muwadhabah? Yaitu bil ghuduwi wal asal. Pagi sore, pagi petang. Artinya di sini ghuduwi wal asal yaitu every time. Selagi antum matanya tidak terpejam, selagi antum masih engeh, sadar, zikir gitu kan. Bahkan dalam mimpi pun bisa aja seseorang berzikir dan semoga tercatat sebagai ibadah gitu. Wa tahdzirun minal ghaflati an. Tahdzir, peringatan dari kelalaian, terhadap kelalaian. Wa tahdzirun min sabilil ghafilin, dan peringatan daripada mengikuti jalannya orang-orang yang lalai. Ada dua di sini. Peringatan dari perbuatan dan peringatan dari jalan perbuatan lalai dan dari orang-orangnya gitu loh. Ya. Ada orang memang misalnya kita emang insya Allah saya nggak bakal lalai insya Allah sendiri. Tapi kalau misalnya bertemu dengan Abu Rahmat misalnya langsung jadi orang lalai. Misal, karena misalnya selalu ketemu beliau tuh selalu apa? Ngomongin tentang makanan, nggak pernah ngomongin tentang agama, tentang dakwah, nggak pernah. Makanan aja misalnya. Iya. Nah, ini tahdzirun min sabil ghafilin. Contoh aja, Pak. Kalau sesuai kenyataan ya kebetulan aja. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wal ghaflatu da'un khatir idza i'tara al-insana wa tamakkana min lam yastaghil bi ta'ati Allah wa dzikrihi wa ibadatihi bal yastaghilu bil umuril mulhiyatil mub'idati an dzikrillah wa in 'amila a'malan min at-ta'ati wal ibadah fa innaha ta'ti minhu 'ala halin sayyi'atin wa wad'in ghairi hasan fatakuna a'maluhu 'ariyatan min al-khushu'i wal khudu'i wal inabah wat tuma'ninati wal khasyati was sidqi wal ikhlas. Al-ghaflah da'un khatir. Lalai, ternyata lalai adalah penyakit yang berbahaya. Bisa kayak gitu ya. Lalai adalah penyakit. Padahal lalai itu belum tentu maksiat secara zat loh. Belum tentu. Lalai itu belum tentu maksiat secara. Antum bengong, ngelamun, nggak ada juntrungannya. Enggak, bukan dalam rangka mengingat Allah, bukan, ngelamun aja kayak orang zaman dulu belum ada HP kan kayak gitu, ngelamun sore-sore sambil ngeteh makan rengginang di depan rumah. Kayak gitu Pak Iman kan, udah dulu. Ya, diem aja itu. Orang-orang sebelum ada HP kan kayak gitu, diem. Ya, ghaflah, maksiat enggak juga. Cuman ternyata itu penyakit loh. Ya, kayak orang tua kita bilang jangan ngelamun, padahal orang tua kita juga suka ngelamun kadang-kadang gitu kan. Jangan ngelamun. Ya, entar kesambet lah, entar inilah, entar itulah, ya. Dulu zaman-zaman kalau misalnya kita beli kredok atau gado-gado atau ketoprak tuh, ya. Anak ada dulu waktu masih Kalibata, waktu dulu zaman ketika udah zikri nggak setua ini, ya. Nah itu anak beli gado-gado ketoprak itu ada, sekarang udah wafat orangnya, Mak Eoh namanya, dia penjual itu di ruko rumahnya sendiri. Anu masih teringat tuh orang-orang ketika itu.
Itu adalah ketoprak atau gado-gado paling laku, dan orang-orang ketika itu adalah sabirin mereka semua. Iya. Para ahli kesabaran mereka tuh semua, masya Allah. Kita orang-orang zaman ketika itu sabar, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada apa, diem aja gitu. Apa yang kita lakukan ketika itu? Ngeliatin ulekan. Iya, kita tuh berkumpul di situ untuk ngantri sambil ngeliatin ulekan. Orang nenek-nenek sambil, dan kita diem, komentar enggak, protes enggak, diem aja udah. Ini ghafil. Ini kok ketemu Syekh Abdul Razak mungkin ditahzir ini. Wala takum minal ghafilin. tapi kita kayak gitu dulu. Diam aja ngeliatin. Ya, enggak ngomong enggak apa, kedip pun jarang, Masya Allah. Itu seperti itu tuh. Khusyuk, ya. Khusyuk. Tapi itu zaman ketika itu ya, yang enggak ada handphone. Itu masih lebih baik, itu bukan maksiat, bukan maksiat. Ngeliatin ulekan bergerak bukan maksiat, ya. Kan? Iya, bukan maksiat. Nah, kadang-kadang emak-emak ngomong, tapi kan kalau banyak orang memang mau bisik-bisik tuh, takutnya ketahuan ghibah kan. Dah gitu doang, itu sampai setengah jam, dan itu sabar semua dengan keroncongan perut itu. Diem aja. Kalau zaman sekarang nggak ghafil kok, sekarang ada handphone. Akhirnya semua pakai handphone. Lihat handphone kalau sekarang, ya. Sambil nunggu apapun ghafil atau enggak tergantung konten yang dia lihat apa. Maksiat atau enggak tergantung konten yang dia lihat, gitu loh. Bagaimana kalau misalnya dia ngeliat handphone tapi dia handphonenya screennya ditutup dan dia ngeliatin doang ini. Sama kayak yang tadi ngeliatin getokan ulekan, sama. Ghafil tapi maksiat bukan maksiat, cuman kalau keseringan bisa jadi apa? Bisa jadi maksiat. Cuman semua dari itu adalah daun khotir. Tetap itu semua adalah penyakit. Kenapa? Walaupun mungkin itu bukan maksiat, hanya kekosongan dan kehampaan hati. Ya, ketika hati itu hampa pasti ada yang berusaha menyusupi kan? Nah, ini majal dan kesempatan buat menyusup itu setan. Idza taral insana wa tamakkana minhu. Nah, kalau misalnya penyakit ini sudah menguasai manusia, lam yashtaghil bi ta'atillahi wa dzikrihi wa ibadatihi, maka dia tidak akan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, tidak akan menyibukkan diri dengan zikir, tidak akan menyibukkan diri dengan ibadah. Melainkan kalau penyakit ini terus dipelihara dan menguasai dirinya, yashtaghil bil umuril mulhiyatil mub'idati an dzikrillah. Dia akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikannya dan menjauhkannya dari zikir. Mesti gitu kalau hati itu kosong. Ya. Wa in amila a'malan min at-ta'ati wal ibadah. Walaupun misal dia beramal beberapa amalan dari ketaatan dan ibadah. Fa innaha ta'ti minhu ala halin sayyi'atin wa wad'i ghairi hasan. Maka dia akan apa? Dia akan melakukan ibadah tersebut dalam keadaan yang buruk dan hay'ah atau wadu' tata cara yang tidak baik. Fatakuna a'maluhu 'ariyatan minal khusyu' wal khudu'. Maka amalan ibadahnya ini telanjang, lepas dari kekhusyuan dan ketundukan. Terlepas dari inabah, yaitu kembali kepada Allah. Terlepas dari tumakninah, ketenangan dan rasa takut, wasidq wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Kok bisa gitu? Karena apa? Ini sebabnya. Al-ghaflah idza taral insana wa tamakkana minhu, yaitu ketika ghaflah itu sudah menguasai manusia. Penyakit ini sudah menguasai manusia. Saking seringnya dia lalai, saking seringnya dia maksiat, pun ketika dia ibadah tetap aja pikirannya balik ke maksiat tersebut, atau tetap aja pikirannya kosong, atau melihat aja mungkin enggak persen tertentu. Betapa banyaknya orang-orang yang saking sering bengong, saking sering maksiat, saking hobi dengan lagu atau musik, itu kalau misalnya sholat mungkin kepikiran tentang apa yang dia suka dari dunia itu. Iya, dia sholat. Ya masih syukur sih. Iya. Gitu kan? Iya, dia ngaji, kajian.
tetapi sibuk dengan handphonenya, bukan untuk melihat kajian atau melihat ilmu, bukan, tapi untuk melihat notifikasi WhatsApp, ada dagangan, ada orderan masuk nggak. Nah itu, ketika kalbu sudah kecanduan dengan dunia, maka ketika jasad melakukan ibadah, kalbunya tetap ada di dunia itu. Begitu. Dan itu fitnah yang semoga Allah Ta'ala jaga ana dan antum darinya. Jadi amalannya itu nggak ada khusyuk-khusyuknya. Nggak ada khusyuk-khusyuknya. Ya, dan anda pernah melihat itu beberapa orang seperti itu. Nggak bisa dilepas dari handphonenya walaupun sejenak. Nggak bisa. Hatta dalam konteks kajian. Bahkan mungkin panitia kajiannya gitu loh. Nggak bisa lepas dari barang tersebut. Ya. Dan bukan dalam rangka mencatat faedah, notulen misalnya, bukan. Tapi memang nggak bisa. Memang di situ penyakitnya gitu. Memang di situ penyakitnya. Kemudian anaknya pun akhirnya tertular dengannya. Nah ini hati-hati. Jadi ibadah itu keganggu banget dengan apa? Dengan terperangkapnya kita di kelalaian. Game. Ini yang sekarang ini kan banyak dari kaum muslimin terfitnah dengannya. Game kan sekarang kan banyak banget. Antum di Play Store cari aja game, banyak banget. Ada game-game yang sifatnya adiktif, candu, karena gambarnya masya Allah, kemudian serunya luar biasa, dan mungkin selaras dengan hobi kita, misalnya game bola, kita suka bola, game bola dan seterusnya. Ya kompetisi kemudian kita bikin sendiri kan. Salat kepikiran nih, tadi kok bisa kalah ya, nah gitu kan. Ya nggak? Suka bola nggak? Nggak suka bola? Nggak suka. Yes. Kalau suka terhadap perempuan itu bagus. Kalau suka terhadap bola nggak bagus. Ya, final Liga Champion. Ya, jam 2 bangun, kemudian ternyata jagoannya kalah. Pokoknya saya jagoin Manchester City. Kenapa? Karena pemiliknya Muslim. Bambang, apa bedanya pemiliknya Muslim dengan yang kafir? Kalau itu cuma sepak bola barat, sama aja. Ini sebagian dari ikhwan loh kayak gini. Mudah-mudahan City menang ya. Kenapa? Kan City. Ya, City aja udah bahasa Arab tuh, kan? Daripada Chelsea. Udah City aja menang. Kenapa? Karena ownernya itu orang Muslim. Chelsea. Asli nama kota, Pak. Kemudian sebagian perempuan menamakan diri dengannya. Nah, mengislamkan hal yang sebenarnya tidak islami gitu loh. Ini yang ana sangat sayangkan, sebagian dari ikhwan bahkan. Ngapain ungkit-ungkit pemiliknya Islam kayak, kenapa antum enggak dukung Persija aja kalau gitu sekalian. Ya. Akhirnya kemudian biar kalau ke Chelsea kan pemiliknya Yahudi katanya. Biar sedih tuh orang Yahudi dikalahin sama klub yang pemiliknya orang Muslim. Enggak sedih di situnya. Enggak ada urusan dengan itu. Enggak ada urusan. Ya. Taunya kalah. Langsung sedih. Kita jujur aja, antum sedih karena keislaman atau antum sedih karena bolanya klub antum kalah? Kalau sedih karena keislaman, masih banyak tetangga kita yang Muslim yang kita patut bersedih dengannya gitu loh, daripada Manchester City. Iya. Ngapain? Terus kalau mau main Muslim-Musliman, pemain Chelsea juga ada yang Muslim itu. Conte itu kan Muslim itu. Haji malah. Iya. Ya kan? Ayo, nggak tahu haji atau umrah waktu itu. Ayo mau main Muslim-Musliman. Ya. Anu dukung sekalian Persikabo tuh. Tahu Persikabo nggak? Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bogor. Ya. Muslim. Iya, Muslim malah. Iya. Nah, gitu ini ya Allah. Jangan menganggap hal yang bukanlah Islami diislamisasikan. Padahal tidak ada sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali. Ya suka bola aja sana bilang. Nggak usah pakai nama-nama Islam. Ya, dan jangan mengatasnamakan ini adalah ibadah kita membela Islam. Nggak ada bela Islam dengan hal seperti itu. Nggak ada. Ya.
طيب kita lanjut. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها. Oleh karena itu ada dalam Al-Quran di beberapa spot, beberapa tempat, beberapa ayat dalam Al-Quran at-tahdzir min al-ghaflati wa dhammul ghaflah, yaitu peringatan daripada ghaflah dan pencelaan terhadap ghaflah, kelalaian. Wa bayanu su'i aqibatiha, dan penjelasan akan buruknya efek dari kelalaian. Wa annaha min khisalil kafirin, lalai itu sebenarnya termasuk karakter orang-orang kafir. Wa sifatil munafiqin al-mu'ridin, dan termasuk sifat orang-orang munafik yang berpaling dari jalan Allah. Ada firman Allah Ta'ala yang sangat indah ya, mengkisahkan atau bukan mengkisahkan sebenarnya, ya menceritakan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang lebih buruk dari binatang ternak. Walaqad dzara'na artinya khalaqna, kami telah menciptakan untuk jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi ada banyak jin dan manusia yang memang Allah ciptakan tujuannya untuk menjadi penghuni neraka. Sudah Allah plotkan ini. Jadi penghuni neraka nih. Jin-jin ini dan juga manusia-manusia seperti ini. Tapi Allah tidak memutlakan begitu saja tanpa menyebutkan sifat. Nah, Allah sebutkan sifat-sifatnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namanya jin dan manusia punya hati. Ya, untuk menerima ilmu dan menyimpannya dan beramal dengannya. Mereka punya qalbu. Yang dimaksud qalbu di sini sebenarnya adalah qalbu ma'nawi. La yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengan qalbu tersebut ayat-ayat Allah. Enggak mau belajar, enggak mau menuntut ilmu. Ya itu. Qalbu dulu yang Allah Ta'ala tahdzir, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbu yang mereka tidak mau paham agama dengan qalbu mereka tersebut. Mereka punya akal. Ini menunjukkan kata para ulama, jumhur ulama mengatakan qalbu apa? Akal ada di qalbu, bukan di mukh, bukan di dimagh, bukan di otak. Akal itu di qalbu, itu yang sahih. Dan dalil-dalil sebenarnya banyak mafhum dan istidlal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya akal itu di qalbu, bukan di ini. Lah terus ini apa? Ya otak, kepala, pikiran, ya. Taib. Tapi ini adalah sekretariat dari qalbu. Sekretariat dari qalbu. Ya, yang mana kalau ini rusak ya qalbu juga terganggu memang. Betul, tapi tetap akal yang ngatur ada di qalbu. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di jasad ini ada mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di sini nih amirnya ya. Nah, di walahum qulubun la yafqahuna biha. Ini karakter pertama. Mereka punya akal, bahkan kadang-kadang kecerdasan, tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat dengannya. Tidak melihat dengannya. Maksudnya tidak melihat kebenaran dengan mata. Enggak pernah mau baca. Enggak pernah mau melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha.
Mereka punya pendengaran tapi mereka nggak mau dengar kebenaran. 3 karakter ini ikhwas sekalian. Dan 3 karakter ini semuanya berkaitan dengan ilmu. Kenapa begitu? Karena kita lihat ada 3 nih. Qalbu, mata dan pendengaran. Ya. Kenapa qalbu didahulukan? Karena itulah tempatnya ilmu dan itu intinya di situ. Kalau itu hilang, khalas, percuma punya ini, percuma punya ini. Enggak. Itu qalbu. Jadi qalbu itu wadahnya, wadah ilmu. Ya. Kenapa wadahnya kosong? Karena wasilahnya enggak dipakai benar. Enggak. Nah, wasilatul ilm itu ada 2. Wasilatul ilm dari segi jasmani ada 2. Cuman 2. Yaitu sama' dan basar. Ya. Makanya ilmu yang paling pertama dipelajari oleh manusia itu ilmu bahasa. Enggak? Ilmu bahasa. Ini enggak berkaitan dengan agama dulu. Antum kalau misalnya mau ngajarin anak usia 1 tahun, Aina Allah, di manakah Allah? Enggak bakal jawab dia loh, orang belum ngerti kok. Apa yang dia pelajari? Bahasa. Dan bahasa itu berupa suara. Yang paling pertama pasti suara. Nah, makanya bapak-bapak tuh sering ngajak bicara anaknya di perut istrinya kan. Assalamualaikum nak gitu. Dijawab beneran itu. Waalaikumsalam. Emaknya yang jawab. Enggak? Ya kan pernah dengar enggak? Kayak gitu. Antum waktu masih di dalam rahim pernah dengar? Emak antum, ibunya dia pernah dengar. Assalamualaikum Malik. Ya. Antum jawab enggak? Enggak tahu. Berarti jahil berarti. Nah. Assalamualaikum ya, didin emaknya jawab. Sugestinya apa? Anak ini yang di dalam rahim itu mendengar suara gitu loh. Ajib ya, anak-anak bayi itu pada ajaib mereka. Ketika di rahim mereka bisa jawab. Pas udah jebrojol 1 tahun belum nggak bisa jawab. Nih enggak, paham nggak maksud anak? Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Ntar pas sudah lahir, Assalamualaikum nak, wah ya. Iya, yang jawab salam emaknya soalnya. Ya. Tapi sini pelajaran. Anak itu ketika baru lahir sama udah ada. Udah ada media wasilah belajar. Nih. Kemudian selang beberapa waktu Allah Ta'ala bukakan penglihatannya. Bukan bukakan matanya kebuka. Tapi penglihatannya Allah buka. Belajarlah dia dari situ. Dan yang pertama kali dipelajari pasti bahasa. Ya, bahasa pendengaran dan body language dan semisalnya. Itu bahasa semua. Ya, dan dengan bahasa itu pintu-pintu terbuka, pintu-pintu ma'rifah dan ilmu terbuka. Mulai kemudian ditiru sama anak ini, ditiru, akhirnya makin banyak ilmu yang masuk, makin jadilah kemudian namanya fuad. Qalbu secara maknawi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a duluan wal absar baru kemudian wal afidah. Kenapa afidah terakhir? Karena ini dulu wasilah dulu dipakai. Makin banyak, makin mapan, nanti kemudian akil baligh. Baru kemudian Allah Ta'ala jadikan dia terbebani hukum syariat setelah akil baligh, karena qalbunya itu sudah bisa untuk manage ilmu dan juga beramal. Begitu. Ya. Tapi orang-orang ini sudah dikasih 3 hal tersebut enggak difungsikan dengan baik untuk kebenaran. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih adall. Adall di sini apa? Adall, dalal. Ya.
Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau dhallan fahada yaitu untuk Nabi Muhammad SAW maknanya adalah ghafil atau ghairu alim, ghairu arif, tidak tahu. Ya, tapi adhal di sini bisa bermakna apa? Tidak tahu dan asyaddu inhirafan, lebih menyimpang daripada an'am, lebih jelek daripada an'am kelakuannya dan kehidupannya. Kenapa Allah Ta'ala tasbihkan, bahkan Allah Ta'ala komparasikan menjadi lebih buruk daripada an'am? Kenapa harus an'am? Kenapa enggak siba? Tahu enggak siba? Siba itu binatang buas, binatang liar. Ya. Kenapa begitu, ikhwan? Selama ini kan kita mungkin tiap hari memakan an'am. Ya, kenapa an'am disebut an'am? Ni'am, na'am, humurun na'am, na'am. Karena kan enak, ya enggak? Itu kenikmatan yang Allah berikan juga untuk manusia tuh. Iya, sehingga bisa diternak, bisa dipelihara, bisa diperjualbelikan, bisa laku an'am. Atau bisa juga an'am, nikmat ini maksudnya adalah bintang ini tuh enak-enakan aja hidupnya gitu loh. Enggak mau susah, enggak bisa susah, enggak tahan susah. Ya. Kenapa Pak Deman? Kok pas ini kita bicara binatang ternak antum kayak ngerasa gitu, kenapa? Ya. Anda kan bicarain binatang Pak, bukan ini. Orang-orang pasar kadang-kadang begitu. Antum kalau ngeliat mobil truk, mobil ayam tuh, nah itu. Besok-besok Anda kalau ngeliat mobil ayam ingat Pak Neman juga lah. Ya. Binatang ternak itu hidupnya enak sebenarnya karena cuma 3 prinsipnya apa? Mangan, turu, nelek, wis. Kayak gitu. Makan, tidur, buang air besar. Selesai urusan kan? Ada nggak mikirin tentang hizbiyin misalnya? Nggak ada. Ya, kokohiyun nggak ada mikirin kayak gitu. Iya, sebedus-bedusnya wedus nggak ada mikirin kayak gitu. Ya, oke itu urusan manusia, urusan manhaj itu. Tapi ini misalnya ngurusin tentang berburu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada binatang ternak ngurusin berburu. Hah? Diburu iya, dicolong iya. Nggak ada. Dan kalau misalnya kegap sama binatang yang mau memangsanya, mau memangsa binatang ternak ini, dia cuma bisa teriak dan ketakutan dan nggak tahu harus gimana, gitu kan? Nggak tahu harus gimana, mati kemudian. Itulah binatang ternak, hidup cuma buat apa? Makan. Itu seperti mereka ini, hidup cuma buat makan, cuma enak-enakan makan dan cuma buat tidur supaya enak tidurnya dan ujungnya BAB. Ya, udah gitu tok. Hidup cuma gitu doang. Ya, ada kemudian untuk beranak pinak, ya jima misalnya. Tapi intinya kalau kita lihat orang-orang barat yang betul-betul duniawi hidupnya, bahkan orang-orang muslim sebagai orang muslim yang duniawi sangat hidupnya, mereka kan hidup cuma buat 3 itu. Supaya apa? Makanan enak dan tidur nyaman, rumah mewah. Rumah mewah itu buat apa coba Evan? Cuma buat tidur kan? Iya. Kan cuma buat itu. Ya. Ke restoran cuma buat apa? Makan. Ya kan? Ke Indomaret numpang BAB. Kan cuma itu doang kan? Enggak ada menghikayatkan kebiasaan antum. Kan cuma gitu doang. Hidup cuma buat itu, muter gitu doang. Enggak ada pikiran tentang akhirat. Coba kalau misalnya seseorang dia itu ahli zikir. Di 3 itu ladang pahala loh. Makan, sebelum makan dia baca bismillah. Ketika makan dia pun ada niatan untuk berjihad, niatan untuk mengajar, niatan untuk supaya tubuh sehat di jalan Allah. Setelah makan kemudian alhamdulillahilladzi at'amani hadza, dan dia akan diampuni dosa-dosanya loh. Beneran, ada hadisnya, ya kan? Itu, makan. Terus apa lagi tadi? Tidur. Loh, tidur itu juga ada apa? Ada dalil-dalil berkaitan dengan tidur, banyak. Doa sebelum tidur, ya kan? Doa ketika mimpi buruk, apa yang dilakukan? Bangun tidur, ya.
Dan bahkan dianjurkan berwudu sebelum tidur misalnya. Hatta walaupun dia habis jima belum mandi junub, dianjurkan berwudu sebelum tidur supaya wafat dalam kondisi suci. Itu ada tuh kalau tinjauan akhirat. Terus habis itu nelek. BAB pun ada juga di sini tinjauan agamanya. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC dengan kaki kiri dulu. Ya, kemudian masalah apakah boleh zikir di dalam kamar mandi misalnya. Keluar dari kamar mandi membaca beberapa zikir, Masya Allah. Tuh lihat kalau orang tinjauannya akhirat jauh beda dengan bagaimana binatang ternak. Nah, binatang ternak itu memang hidupnya tinggal makan, tidur dan seterusnya. Udah enak-enakan, tapi dia nggak memikirin apapun. Makanya orang-orang yang tidak pernah berzikir dan seperti binatang ternak ini egonya luar biasa. Anak kasih contoh yang antum juga mungkin sering melakukan seperti anak. Ini kan biasa pakai buat apa? Korban di Idul Adha kan sini nih depan ini kan. Sapi, kambing gitu kan. Kan memang di antara hal yang dilarang kita menyembelih di depan temannya gitu loh. Ya kan? Karena itu sama dengan membunuhnya 2 kali gitu kan. Maka ketika anak giring sapi satunya sahibnya atau ikhwannya dia satunya lagi itu disembelih tuh. Suaranya kan udah oh gitu. Anak nggak tahu artinya apa tuh. Apa artinya Richard gitu mungkin. Ya. Nah, anak giring kemudian itu kan kalau misalnya dia di situ mungkin ngamuk dia ngeliat sahibnya digituin kan, nggak terima dia ya mungkin ya. Nah, anak bawa situ. Terus di situ ada pohon waktu itu ada pohon pisang. Anak jejerin pohon pisang. Temennya teriak-teriak, dianya nggak peduli, makan terus habis itu. Lupa dia sama temennya. Nah, itu seperti itu ya, kan. Iya, seperti itu. Nggak mikirin udah temennya mau sudah mati-matilah. Dianya makan. Padahal dianya bentar lagi juga akan diperlakukan hal yang sama. Iya, dia punya telinga, punya mata, dia punya telinga. Kalau anak ngomongin, Mas, abis ini ente loh Mas. Dia nggak bakal sampai ke kolbunya. Itu seperti ulaika kal an'am bal hum adall. Nggak peduli dengan orang lain, yang penting buat saya aja gimana cari makan. Binatang ternak itu binatang yang hidup cuma buat makan. Dah makan. Nggak ada mikir. Dan petaninya atau peternaknya itu makin seneng kalau binatangnya gemuk makan terus, makin seneng apalagi menjelang Idul Adha karena bisa menaikkan harganya nih. Iya. Ya begitu ya. Ngomong-ngomong an'am ini takutnya ada yang mau promosi nanti ya. Iya nih mau bentar lagi Idul Adha nih. Ada yang mau promosi. Apa istilahnya waktu itu di WhatsApp itu wakalah bil ujrah tuh yang suka wakalah bil ujrah tuh, ya. Iya, makin seneng itu pedagangnya itu, makin seneng, makin gemuk, makin masya Allah ya. Tapi ini peribaratnya yang masya Allah luar biasa, seperti al-an'am bal hum adall. Itu orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, gitu loh, yang lalai. Kemudian kata Allah Ta'ala di surat Yunus, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Roja di sini yaitu adanya rasa cinta, ingin betul-betul untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian betul-betul mencari ridha Allah. Ya, mencari ridha Allah Ta'ala. Karena orang kalau misalnya nggak mencari ridha Allah, dia nggak mau bertemu dengan Allah. Takut dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya kita juga takut bertemu dengan Allah. Takut karena melihat bagaimana dosa-dosa kita. Tapi rasa takut itu nggak boleh begitu saja mentah-mentah tanpa adanya harapan dan cinta kepada Allah Ta'ala. Ya. Waradu bil hayati dunya. Selagi mereka enggak mengharapkan akhirat, ini maksudnya la yarjuna liqa'ana, maksudnya enggak ada harapan akhirat, ridha Allah, enggak ada harapan untuk itu. Enggak berharap seperti itu. Wa raddu bil hayatid dunya, mereka ridha dengan kehidupan dunia. Ya, jadi hidupnya buat dunia aja. Wa tuma'annu biha. Nah, dan mereka tenang dengannya. Ha di sini kembali ke mana? Bentuk hayatid dunya.
Mereka itmi'nan dengannya. Karena kenapa bisa tenang dengan dunia? Karena ridha dengan dunia. Ridha di sini bukan ridha kepada Allahnya, bukan. Tapi dia ridha dengan dunia sehingga hati kecemplung di lautan kenikmatan dunia itu. Tenang di situ. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar. Mereka tempat kembali adalah neraka. Sebabnya apa? Bima kanu yaksibun, terhadap apa ya, disebabkan bima kanu yaksibun, disebabkan kasab di sini maknanya fi'il, perbuatan mereka. Ya, jadi mereka pun berbuat sesuatu di dunia. Orang yang ridho sangat dengan dunia ini dan tenang dengan dunia, pasti mereka punya perbuatan. Tapi perbuatan mereka untuk dunia mereka saja. Dan firman Allah di surat Ar-Rum ini kalimat yang Masya Allah, yang betul-betul mengisahkan hakikat dari orang-orang kafir dan orang-orang yang sudah cinta dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu ya'lamun, mengilmui. Bahasanya di sini ya'lamun bukan ya'rifun, berarti pakai ilmu. Mereka mengilmui, punya ilmu. Tapi yang mereka miliki dari ilmu tersebut adalah ilmu yang zahir minal hayati dunya, yang tampak dari kehidupan dunia, yang tampaknya saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka itu lalai terhadap akhirat. Nah, perhatikan di sini diqqah dan kedetailan yang Allah Ta'ala sebutkan dari isyarat dari lafal zahiran minal hayatid dunya. Ya. Ada al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia. Tapi ada yang zahir darinya dan ada pula yang sisinya hakikatnya, hakikat kehidupan dunia ada, zahirnya ada. Nah, zahirnya kehidupan dunia itu seringkali mengkhianati hakikatnya. Dan itulah hakikat dunia. Dunia itu kan suka mengkhianati sahibnya. Maka ketika seseorang hanya mengetahui yang lahir dan tampak dari kehidupan dunia ini saja, maka dia tertipu dengan dunia. Sedangkan orang mukmin, orang muslim, zakir, ahli zikir yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semua seperti itu mereka mengetahui hakikat dari dunia, bukan hanya mengetahui yang lahir dari, yang tampak dari dunia semata. Dan orang-orang kafir antum melihat mereka adalah ahli dunia, rijalud dunia, menguasai dunia, teknologi bisa bikin ini itu dan seterusnya. Tapi mereka hanya melihat dari apa? Yang tampak dari dunia. Mereka enggak melihat di balik dunia itu apa. Hakikat dunia itu pengkhianat. Mereka enggak melihat itu. Ya, sedangkan ya orang-orang mukmin beda, orang-orang beriman beda. Mereka betul-betul mengetahui. Selagi mereka berjuhud, badrul juhud, mereka berjuang demi dunia yang mereka ketahui hanya bagian atapnya saja. Pada gitu mereka tidak tahu apa-apa tentang akhirat. Akhirnya begitu jadi. Ya. Sedangkan kita berharap kepada Allah mengetahui betul-betul sampai akhir hayat kita hakikat dari dunia ini dan tidak lalai terhadap akhirat. Ya, itu insyaallah kajian fiqih doa dan zikir untuk hari ini insyaallah taala. Untuk materi yang kita cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada soal? Ya, udah. Yang apa nih? Lalai. Yang mana? Yang ayat yang mana nih? Semuanya. Ya. Ini kan ada 3 ayat nih. Ada 4 ayat sama yang sebelumnya ya. Sebenarnya ini semua tanbih untuk muslim juga bisa. Karena muslim boleh jadi dia kelihatan muslim tapi dia munafik. Jadi ayat-ayat yang sangat mengerikan, ancaman jahanam, itu tidak berarti kalau memang ini direfleksikan untuk seorang muslim yang ghafil, untuk ayat Al-A'raf ini, itu enggak melazimkan orang itu pasti kafir, enggak mesti. Ya, dia muslim ghafil, dia enggak menerima ilmu dan seterusnya, bisa saja dia masih muslim, tetapi
dia akan masuk neraka dengan itu. Jadi masih ghafil ini nggak mesti kafir, bisa saja muslim. Tetapi pada asalnya ini simah dan karakter orang-orang kafir, gitu loh. Karakter orang-orang kafir. Ya. Begitu. Jadi tetap orang-orang muslim masuk ke dalam ancaman. Karena kalau kita bilang, oh ini orang kafir saja, oh berarti bukan orang muslim. Padahal orang muslim banyak sekali yang lalai dan karakternya sama seperti ini. Tapi karena dia masih punya iman, maka kita nggak kafirkan kan? Begitu. Gimana menurut antum? Ya, maksudnya kan dari yang Anda dengar tadi, orang-orang yang sudah disiapkan sebagai penghuni neraka. Iya. Iya. Berarti kalau seandainya jadi orang muslim, jadi hadatnya juga atau yang kedua Disiapkan menjadi penghuni neraka, maksudnya Allah takdirkan dari awal dia akan menghuni neraka nanti. Tapi adapun urusan abadi atau tidak itu nggak disebutkan. Walaqad dzara'na li jahannam. Ya, abadi atau tidak itu nggak Allah sebutkan. Mungkin karena keislaman dia, walaupun Allah ciptakan dia untuk masuk neraka, tapi masuk neraka dulu, habis itu nanti keluar karena ada keimanan dia dan dia nggak masuk ke dalam kekufuran. Tapi karena ghaflahnya dia, karena dia nggak menuntut ilmu, karena dan seterusnya, maka dia masuk neraka dulu. Itu kalau tidak Allah ampuni ya. Kalau tidak Allah ampuni. Kalau Allah Ta'ala ampuni ya tentu Allah Maha Pengampun. Begitu. Jadi ini tanbih untuk siapapun di antara kita. Contoh juga di surat Ar-Rum misalnya. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, mereka lalai akan akhirat. Banyak nggak kaum muslimin kayak gitu? Ya banyak. Nggak ngerti apa tentang akhirat. Dunia dia ketipu, tentang dunia aja. Tapi dia muslim, walaupun ya dia sholat. Tapi mikirin apa? Dunia. Banyak orang muslim kayak gitu. Jangan-jangan kita juga gitu kan. Tapi apakah dia akan abadi di neraka? Enggak. Apakah dia akan masuk neraka? Kemungkinan. Kalau Allah tidak ampuni. Kalau Allah ampuni, ya khalas, alhamdulillah. Gitu. Itu untuk muslimnya. Adapun untuk yang kafir. Tapi ini paten, semua ini adalah sifat dan karakter paten orang-orang kafir. Itu dulu. Ya. Cuman orang muslim juga ada yang menyerupainya. Begitu. Ya. Malik. Khalas Malik. Khalas. Ya khalas. Karena Malik sudah memutuskan khalas, ya khalas, kita khalas. Kita cukup di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.